marketplace terkini yang memang menyedot pangsa pasar penjualan produk itu adalah di TikTok Pak sekarang dari mulai tahun 2021. Jadi Shopee itu ada pesaing yang sangat kuat. Kalau Bukalapak, Tokopedia, Bukalapak itu udah mati suri, Tokopedia lumayan masih banyak, kemudian Shopee itu masih bertahan, tetapi TikTok datang dengan pendatang baru dengan sistem trafficnya itu di konten-konten video pendek. Luar biasa, itu hampir mengalahkan Shopee, tapi belum. TikTok luar biasa. Makanya sekarang kalau berjualan pengen dahsyat itu ya di TikTok. Bahkan sekarang juga kalau menurut anak-anak itu sudah mulai menurun juga sedikit karena jatah gratis ongkirnya udah mulai dicampur sama TikTok. Kalau untuk tahun-tahun kemarin sampai Januari kemarin 2023 itu masih luar biasa. TikTok masih ngebakar uang untuk menggratiskan siapapun itu yang belanja di TikTok. Sekarang mulai 1 Januari ya Bung ya, itu mulai dikasih minimal order baru gratis nanti. Nah kebetulan insya Allah saya juga lagi merencanakan membuat marketplace Pak. Saya itu lagi membuat marketplace, saya direkturnya juga. Mudah-mudahan jadi pesaing Shopee dan TikTok Pak. Lagi proses MOU-an dengan ekspedisi Pak. Oke lanjut dulu. Nah ini apabila kita berjualan di marketplace atau di online, kita harus memahami dulu hal yang akan diperhatikan oleh calon pembeli sebelum melakukan transaksi order ke sebuah lapak. Nah itu kita harus memposisikan kita selaku penjual, apa sih keinginan selaku seorang pembeli itu. Nah ini poin-poin yang akan diperhatikan oleh calon pembeli ke lapak kita. 1, foto produknya sangat menarik, bagus dan bikin menggoda. Jadi kalau foto-fotonya yang rumit, yang asal jepret itu kurang. Ya, jadi benar-benar harus bagus fotonya. Ya kalau sama handphone mungkin sama iPhone yang punya resolusi tinggi. Jadi pertama produknya yang sangat menarik, bagus, bikin menggoda. Yang kedua harganya apakah sudah paling murah di antara para pelapak lain dengan produk yang sejenis. Biasanya gitu. Kita kalau beli-beli kan cek-cek dulu kan. Oh ini barangnya sama, harganya lebih murah, gitu kan. Nah kita harus memposisikan selaku penjual ini keinginan para pembeli ini. Makanya pakai taktik tadi, kalau nggak mau turun harga, ya kita pakai variasi di bawah harga orang lain. Tapi kalau kita emang punya harga yang lebih murah dari orang lain, ya kenapa tidak, gitu ya. Oke lanjut. Yang ketiga, bagaimana kredibilitas dari si pelapaknya, pangkatnya, levelnya, reputasi, feedbacknya, ulasannya masih kita baca. Nanti takutnya ini yang jual jaket ini ulasannya di bawah 4,0, wah bahaya itu. Berarti nilainya jelek. Yang bagus itu di atas 4,5, di atas 4 lah. Apalagi 4,5 ke atas, 47, 48, 49. Kalau 5 sempurna itu jarang. Nah sehingga kita pasti selaku calon pembeli kita ngecek dulu kan. Makanya kita di awal harus menanamkan benih yang baik, mengirimkan produk yang bagus, yang bermanfaat dianya sehingga dia puas. Jangan sampai wah ini rusak nih, dari agama saja kan tidak baik. Kita menjual barang reject, itu nggak boleh. Jadi kita harus di QC dulu, quality control produk kita benar dipikirkan dulu, benar-benar aman dan memang bagus. Kemudian membaca ulasan penilaian komentar dari para pembeli sebelumnya tentang produk yang telah terjual. Kalau di bawahnya itu banyak ulasan yang jelek, contohnya, wah penipu ini bukan kulit, itu banyak. Tetapi kita sangat memaklumi untuk jualan kulit yang kita pasarkan itu banyak orang-orang yang awam. Orang-orang yang awam yang menilai produk kulit yang dijual sama kita, bilangnya wah ini bukan kulit tetapi ini imitasi, dasar penipu. Itu kita udah biasa. Dari 100 atau 200 yang beli ada aja itu yang bilang gitu. Tapi kita tidak bergeming karena kita yakin bahwa yang kita kirimkan itu kulit asli. Kecuali kita salah ngirim, bahkan kita sengaja, oh enggak. Memang pernah mungkin terjadi ada miskomunikasi di antara karyawan, dia pesannya kulit dikirimnya sintetis. Itu ada unsur ketidaksengajaan dan memang itu sangat jarang sekali, 0,000. Ada pun juga itu maksudnya human error. Tapi
kalau kita yakin bahwa itu yang dijual kulit asli, apapun komentar dia nggak masalah. Yang jelas kitanya aja yang harus benar. Lanjut Bu. Nah ini kalau reputasi di Bukalapak dulu itu kalau pembelian 1 sampai 10 namanya BL user, 11 sampai 100 pembeli yang sudah beli ke lapak kita namanya pedagang. Kemudian udah 101 sampai 500 namanya pedagang besar, 501 sampai 1000 calon juragan, nama pangkat di lapaknya. Kemudian 1001 sampai 5000 juragan, 5001 sampai 10.000 itu good seller, 10.000 sampai 50.000 adalah recommended seller. Dan selanjutnya itu masih jarang. First in seller sama top seller itu masih jarang. Keburu Bukalapaknya itu ngedown sekarang. Kegerus sama Shopee dan TikTok. Lanjut Bu. Nah ini faktor yang harus diperhatikan setelah kita punya lapak. Yang pertama adalah pelayanan yang optimal. Bagaimana pelayanan yang optimal? Dalam hal chatting dengan calon pembeli harus fast respon. Jangan sampai dia ngechatnya hari ini dijawabnya besok. Wah itu pada kabur nanti. Ibaratnya gini, kita mau beli rokok tuh ke warung sebelah. Assalamualaikum, punten, pada meser kan gitu. Nggak ada orang. Udah 3 kali kita salam, nggak ada orang, ya pasti kita beli ke warung sebelah kan. Ya begitulah. Jadi kita harus stay, harus siap. Ada chat langsung fast respon. Nah itu. Jadi kesuksesan itu adalah pilihan. Jangan bilang kita tidak sukses, padahal masalahnya dibikin sendiri. Kalau kita pengen sukses, kita harus fokus, harus lanjut, harus total. Ya ngechat aja kita responnya lama, mau ngapain? Mikirin sukses, itu aja nggak sukses, ngejawab chattingan. Kemudian yang kedua, pengiriman fast delivery. Jadi kita kalau memang si paketan yang order ke kita bisa dikirim hari ini, kenapa dibesokin? Kalau sempat masih bisa dikirim hari ini itu, ibaratnya kita posisikan sebagai calon pembeli, sebagai pembeli. Kita kan suka pusing kalau emang orderan kita itu susah untuk dikirim sama para penjual itu, kesal nantinya. Jadi kita harus fast delivery, cepat kirim supaya cepat nyampe dan cepat pencairan uangnya juga. Ya. Yang ketiga, sabar menghadapi pembeli yang rewel dan ngeyel. Nah ini pasti menghadapi, semakin banyak orderan, yang ngeyelnya pun semakin banyak. Kita harus sabar, jangan sampai kita terjerat atau terjebak dengan permasalahan-permasalahan. Karena apabila kita, kecuali kita tidak merasa bersalah, kita prosedurnya sudah benar, ya kita nggak apa-apa, kita agak-agak sebanding lah dilawan. Tapi kalau kitanya salah ngirim barang, dia marah-marah, itu kita harus minta maaf dan kita siap mengganti atau segala macam lah, returan segala macam dengan ongkir kita yang nanggung. Kita welcome menerima komplainan. Jangan sampai kita udah salah ngeyel lagi. Wah itu karena sekali dia kecewa nulis ulasan, wah repot Pak. Kita bisa bantuin Pak dengan 1 orang. Karena apa? Dia pasti ngomel tuh di ulasan. Jangan beli di lapak ini, penipu. Padahal kita salah ngirim Pak. Nah itu jangan sampai. Jadi kita harus langsung sambut. Kita atasi masalah dia dan kita tanggung jawab penuh. Bahkan kita tanggung jawab ongkirnya PP saya nanggung Pak, karena ini kesalahan saya. Ini jangan bertele-tele lah. Kita jangan saya ngasih uang, ngasih pengorbanan untuk itu, tanggung jawab. Kemudian diupayakan produk yang dikirim sangat baik, berkualitas, sesuai deskripsi produk. Jadi sesuai deskripsi, jangan pesan yang ini dikirim yang lain karena nggak ada barang, jangan, diusahakan. Kemudian telah lolos finishing atau penyortiran atau QC berlapis. Jadi udah dicek ulang lagi sampai benar-benar fix itu barang layak kirim, ya. Kemudian dalam hal promosi, promosikan iklan produk kita baik yang gratis maupun berbayar. Nah ini fungsinya untuk promosi ini untuk percepatan Pak. Contohnya gini Pak, kalau bisnis online tanpa promosi, ibaratnya kita
ke Jakarta naik sepeda Pak. Memang bakal nyampe Pak, cuma lama. Kalau kita dipromosiin, ibaratnya kita naik bis, dipromosiinnya gila-gilaan, kita naik jet Pak ke Jakarta. Ya, ibaratnya kita perjalanan mau sukses ke berjalan ke Jakarta, ibaratnya gitu. Jadi promosi itu jelas. Tetapi nanti saya bahas promosi-promosi untuk saat ini, karena sekarang ada teknik-teknik seperti bikin video konten Pak. Orang-orang itu sekarang Pak berkumpulnya yang paling banyak di TikTok Pak, ya. Sehingga kenapa kita nggak berjualan di situ? Karena orang itu berkumpulnya di situ Pak, ya. Bagaimana caranya konten kita FYP Pak? Ya mungkin nanti kita bahas, nggak tahu sampai jam berapa lah ya, sekuatnya aja.